Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di media geografi kali ini akan membahas tentang materi Olimpiade Sains Nasional yang sekarang di tahun 2021 disebut KSN atau Kompetisi Sains Nasional Kebumian, yaitu membahas tentang materi geologi yaitu litosfer. Jadi yang pertama adalah perkembangan bentuk bumi. Ada yang pertama adalah teori kontraksi, teori apungan benua, teori arus konveksi, teori pergeseran dasar samudra, dan teori lempeng tektonik. Kita lihat bahwa teori ini dikemukakan oleh Descartes yang diteruskan oleh Suez, yaitu teori menyatakan bahwa bumi dalam hal ini kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadi di bagian dalam bumi akibat konduksi panas. Sedangkan teori apungan benua atau teori Alfred Wegener ini adalah teori menyatakan bahwa dahulu kala bumi hanya mempunyai satu benua yang disebut dengan Pangea, yang mengapung di atas benua yang disebut dengan Tethys. Teori apungan benua kita lihat yang pertama adalah Pangea, terus ada Laurasia. Jadi yang pertama dulu Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Australia itu menjadi satu yang disebut dengan Pangea. Sedangkan yang di siklus yang kedua ini adalah Laurasia, Eropa dan Asia. Yang Gondwana itu meliputi Afrika dan Amerika serta Australia. Maka di sini kulitnya kulit hitam, sedangkan yang Laurasia adalah kulit yang putih karena memang berbeda ya, berbeda ras, berbeda tempat, maka akan membuat berbeda. Terus yang selanjutnya sampai ke present day yang sekarang. Jadi teori apungan benua itu merubah tatanan benua dari Pangea, Laurasia, Gondwana sampai yang sekarang. Teori konveksi ini oleh Harry Hess menyatakan bahwa terjadi aliran konveksi ke arah vertikal di dalam lapisan mantel asthenosfer yang agak kental. Aliran tersebut berpengaruh sampai ke kerak bumi yang ada di atasnya. Aliran konveksi yang merambat ke dalam kerak bumi menyebabkan batuan kerak bumi menjadi lunak dan mengakibatkan kerak bergerak mengikuti arus tersebut. Teori pergeseran ini adalah merupakan pengembangan dari teori arus konveksi. Teori ini dikembangkan oleh seorang geolog AS yang bernama Robert Diaz. Ini pergeseran samudra. Menyatakan bahwa adanya arus konveksi ini bagian bawah kerak bumi mengakibatkan dasar samudra semakin meluas. Ini adalah salah satu contohnya teorinya. Kita lihat di sini ada mantel, core, terus dia berputar karena ada panas bumi, maka continental move apart, bagian dari lempengnya itu ikut bergerak. Teori pergeserannya adalah seperti ini. Kita lihat di sini adalah panas bumi, ini ada Rift Valley, maka pergeseran samudra dia akan menjadi divergen ya, saling menjauhkan. Maka biasanya akan menciptakan palung atau dasar samudra yang dalam. Terus teori lempeng tektonik yang selanjutnya merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya, menyatakan kerak bumi mengapung di atas lapisannya dan pergerakan lempeng di dunia berbeda. Dan para ahli menyatakan bahwa bagian luar bumi terbentuk oleh sekitar 6 lempengan besar. Jadi gejalanya berbeda-beda pula. Itulah lempeng tektonik, maka ini dari hot mantle rock, magma, dia divergen, saling menjauhi, magma ke bagian oceanic crust ini dia masuk ke dalam. Ini salah satu contohnya seperti di Pulau Jawa bagian selatan, ini Gunung Merapi ya, Andesit Volcano, jadi gunung berapi. Nah, ini salah satu contohnya bisa Krakatau kalau di Indonesia. Dia ada berbagai macam kasusnya di sini. Terus lempeng tektonik di Indonesia, kita lihat pada saat ini di permukaan bumi terdapat 6 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, Amerika, Afrika, dan Antartika. Ini adalah lempengnya, kita lihat, dan Indonesia adalah negara satu-satunya yang dilewati oleh 3 lempeng. Maka Indonesia disebut the Ring of Fire. Ada Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ada 3 kemungkinan bentuk interaksi antar lempeng, yaitu adalah konvergen, saling bertabrakan, akan menimbulkan gunung,
Divergen akan membuat palung dan bergesekan atau zona transform fault seperti di San Andreas ya di Amerika. Di zona konvergen terdapat aktivitas vulkanisme meliputi intruksi dan ekstruksi magma, merupakan daerah hiposentra lempeng dasar samudra terbentuk palung laut di tempat pembukaan dan pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Menghancurkan lempeng akibat pergesekan, timbulnya sedimen campuran, dan contoh pembentukan yang diakibatkan oleh interaksi tersebut. Sedangkan divergen ini tadi akan berjauhan antara satu dengan yang lainnya, yaitu di tengah Samudra Atlantik yang memanjang di dekat kutub utara sampai mendekati kutub selatan. Celahnya menyebabkan benua Amerika bergerak menjauh dengan benua Eropa. Sedangkan zona transform fault, aktivitas vulkanisme yang lemah disertai dengan gempa yang tidak kuat dan menimbulkan bentukan lipatan dan patahan seperti patahan San Andreas di AS dan terdapat pegunungan di suatu lembah. Selanjutnya adalah bentuk interaksi lempeng, kita lihat divergen, konvergen, dan transform fault. Ini jelas sudah terlihat. Nah, ini ada kaitan dengan lempeng tektonik. Kita lihat bahwa Indonesia dari Sumatera ke Jawa, Bali, Lombok, sampai ke Sulawesi, Papua adalah merupakan gugusan pegunungan. Dan ini kita lihat di bagian Jepang, bagian antara pertemuan dua lempeng, Eurasia dan Pasifik. Kalau Indonesia, Indo-Australia, dan Eurasia. Skala waktu geologi secara umum dapat dibagi menjadi 4 divisi. Tersebut adalah hidden di bawah muka bumi, Archean kuno, Proterozoik, dan awal kehidupan, dan Phanerozoik, kehidupan yang terlihat dalam. Pembahasan kali ini hanya difokuskan pada Phanerozoik Eon. Jadi adalah merupakan pembagian 3 waktu atau 3 era. Kita ke gambar saja. Jadi Paleozoikum adalah merupakan gambar awal mula ya. Jadi awal mula era yaitu kehidupan kuno, sedangkan Mesozoikum adalah waktu tengah, Cenozoikum adalah masa sekarang. Jadi Paleozoikum itu kuno itu terbentuknya Pangea, sedangkan Mesozoikum dia terbentuknya Laurasia dan Gondwana. Sedangkan yang Cenozoikum adalah sekarang sudah terbentuk benua-benua yang ada di seluruh dunia. Sekarang kita akan membahas tentang rock circle atau sirkus batuan. Jadi sirkus batuan yang pertama adalah tentunya adalah igneous rock atau batuan beku. Batuan beku berasal dari magma yang keluar dari gunung, dia membeku. Terus dia mengalami transportation atau pengendapan, maka akan disebut batuan sedimentary rock. Sedimentary rock ini akan bisa menjadi metamorphic rock. Bahkan dari batuan beku pun juga bisa menjadi metamorphic rock atau batuan metamorf. Batuan yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Paling tinggi dengan batuan-batuan yang lainnya. Jadi batuan sedimen klastik, ada batuan kimiawi, sedimen, ada metamorf dinamik, metamorf termik, metamorf fenomenolonik, dan batuan beku juga ada batuan beku luar, beku korok, dan batuan beku dalam. Semua ini bisa saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Contoh, penambahan suhu dan tekanan maka akan menyebabkan batuan pneumotolitik. Sedangkan pelarutan organisme akan bisa menyebabkan batuan sedimen organis. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya itu akan membentuk jenis batuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita lihat rock circle, ada continental plate, di sini ada weathering, ada pelapukan, ada erosi, ada transportasi, ada deposisi, pengendapan, sedimentasi. Adalah prosesnya. Di batuan-batuan ini terpengaruh oleh yang pertama tentunya adalah batuan induknya. Batuan induk, batuan tersebut akan mempengaruhi dari jenis kimia batuan tersebut, topografi, terus suhu udara, serta tekanan, itu juga akan mempengaruhi jenis dari batuan tersebut. Batuan pembentuk bumi ini yang pertama adalah batuan beku
Batuan yang terbentuk dari magma yang membeku mempunyai ciri yaitu tidak mungkin mengandung fosil. Fosil ini yang dimaksud adalah merupakan sesuatu hal yang dia tertinggal dari jasad-jasad teknik ataupun dari sisa-sisa vertebrata atau avertebrata. Karena dia di gunung, dia yang pertama, maka tidak akan mungkin ada kandungan fosil. Terus susunan sesuai dengan pembentukannya, terus teksturnya padat, mampat, serta strukturnya homogen dengan bidang permukaan ke semua arah. Secara letaknya ada batuan beku dalam, batuan beku gang, dan batuan luar efusif. Ini kalau kita lihat, jadi ada extrusive igneous rock, batuan beku ya. Jadi ada di luar, terus ada medium calling speed, medium crystal. Di sini ada batolith, ada seal. Nah, jadi akan mempengaruhi. Contohnya adalah rhyolite, obsidian. Nah, terus yang andesit itu masuk dalam batuan beku. Selanjutnya batuan yang terbentuk karena adanya proses pengendapan sedimentasi. Jadi kalau kita lihat dari sungai dari bagian hulu menuju ke bagian hilir membawa sedimentasi, membawa batuan ke sungai, di situ di muara sungai maka sering sekali ditemukan sedimentary rock atau batuan pengendapan. Nah, biasanya ini dia berlapis-lapis, baik nyata maupun kurang jelas, mengandung sisa-sisa jasad atau bekas-bekas seperti terdapat cangkang, binatang, koral, serta serat kayu, dan adanya keseragaman yang nyata dari bagian yang terbentuk bulat dan penyusunnya. Jadi berdasarkan bentuknya ini di sini ada tenaga yang diendapkan menurut cara pengendapannya dan menurut tempat pengendapannya. Berdasarkan tenaga yang diendapkan itu ada sedimen akuatis, sedimen aeolis, dan glasial. Sedangkan tempat pengendapannya di situ ada darat, marin, laut ya, limnis, danau, fluvial, sungai, glasial, gletser. Sedangkan menurut cara pengendapannya ada sedimen mekanis, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Di sini juga ada sandstone, contohnya adalah batuan pasir, yang maka di sini ada perlapisan-perlapisannya, dan konglomerat. Konglomerat dia fraksi berbundar-bundar ya karena terdiri dari berbagai macam batuan yang mengumpul menjadi satu. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah metamorphic rock, adalah batuan yang telah mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi sehingga menjadi beberapa dari batuan induknya. Jadi kalau kita lihat suhunya sangat tinggi, suhu tekanannya tinggi, ini akan menyebabkan batuan metamorf. Salah satunya adalah dolomit. Dolomit ini berasal dari batuan sedimen, dia kapur karena dia mengalami tekanan yang sangat tinggi, suhu yang panas, maka akan menjadi batuan yang berubah. Dan ini menjadi batuan yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan batu gamping. Batuan sedimen, batu gamping, setelah menjadi dolomit, ini akan menjadi nilai guna. Karena biasanya digunakan untuk membuat ake, atau mungkin ketika dolomit ini bermetamorfosis lagi menjadi marmer, itu akan menjadi nilai ekonominya lebih besar. Jadi metamorf lebih mahal dibandingkan dengan batuan-batuan yang lainnya. Selanjutnya proses perlapisan bumi itu adalah ada homogen, ada diferensiasi, ada zonifikasi. Di sini ada earth surface, lapisan-lapisan ya, ada crust, mantle, outer core, dan inner core. Ini adalah lapisan-lapisan bumi. Tenaga pembentuk muka bumi itu meliputi endogen dan eksogen. Tenaga yang berasal dari dalam bumi bersifat membangun tektonik, vulkanik, dan gempa bumi, sedangkan eksogen berasal dari luar meliputi pelapukan, erosi, pengangkutan, dan sedimentasi. Kalau kita lihat tenaga endogen ada diatropisme, ada vulkanisme, dan ada seisme. Kita lihat epirogenesa, gerak yang pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat dalam waktu yang lama dan meliputi area yang luas. Sedangkan orogenesa merupakan perubahan kulit bumi dengan laju kecepatan yang relatif sangat singkat.
Epirogenesa ini adalah gerakan dengan arah ke bawah menyebabkan daratan mengalami penurunan dan seolah-olah permukaan laut menjadi naik. Gerakan dengan arah ke atas menyebabkan daratan mengalami penurunan dan seolah-olah permukaan laut menjadi turun. Kita lihat contohnya. Kalau dengan gambar akan lebih gampang dibandingkan dengan deskriptif tadi ya. Kalau kita lihat ini epirogenetik negatif adalah airnya yang turun, daratan yang naik, sedangkan yang positif adalah airnya yang naik, daratannya akan menjadi turun. Sedangkan orogenesa itu ada lipatan dan patahan, faulting dan folding. Gerakan tekanan horizontal menyebabkan lapisan kulit bumi elastis berkerut, sedangkan fold itu patahan tekanan horizontal yang vertikal yang menyebabkan lapisan kulit bumi rapuh. Orogenesa ini lipatan, di sini ada lipatan dan ada contoh patahan. Kalau kita lihat, ini adalah antiklinal bagian punggungnya dari gundukan atau lipatan, sedangkan sinklinal adalah bagian yang paling melengkung bawah atau lembah dari patahan lipatan tersebut. Sedangkan folding atau lipatan itu adalah ada lipatan tegak, miring, rebah, menggantung, isoklin, dan kelopak. Ini contohnya di dunia nyata ya. Di sini ada antiklin, terus ada sinklin. Ini adalah contoh patahan. Di sini ada horse yang paling atas, yang bawah adalah graben atau sering disebut dengan slang. Untuk patahan itu jenis-jenisnya ada normal fault, ada Russell fault, dan ada strike fault. Kalau normal fault itu berarti dia yang satu ada horse, ada graben, dia turun ke bawah, dan yang satu naik ke atas. Kalau strike fault, dia ada yang menyamping ke kanan, ada yang menyamping ke kiri. Sedangkan Russell fault, ini dia ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini adalah contoh di kehidupan real atau nyata, eksempel dari patahan. Selanjutnya adalah gempa bumi, getaran yang dapat dirasakan di permukaan bumi karena adanya gerakan terutama lapisan bumi. Yang mempelajari gempa adalah ilmunya seismologi. Gempa dibagi menjadi gempa tektonik, gempa runtuhan, dan gempa vulkanik. Selanjutnya adalah gelombangnya adalah gelombang sekunder dan gelombang primer. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana cara mengukur gelombang yang dicatat dengan seismograf ya, dengan rumus Laska, yaitu gelombang sekunder kurangi gelombang primer min 1 dikalikan 1000. Segitiga ini adalah rumus Laska, artinya adalah jarak epicentrum, jarak dari pusat gempa. Contohnya, jika diketahui terjadi gelombang primer pada pukul 15.50-20 WIB dan gelombang sekunder pada pukul 15.52, berapakah jarak epicentrumnya? Kita masukkan rumus Laskanya, berarti gelombang P sama dengan 15.50-20 detik, maka kita kurangkan sekunder dan primer, yaitu menjadi 2 menit 30 detik. Setelah itu, kita kurangi min 1. Sama dengan 1,5 atau 1 menit 30 detik. 30 detik yang dimaksud adalah setengah menit. 1,5 dikalikan 1000 km. Maka jarak epicentrumnya ya antara gelombang satu dan yang kedua adalah 1500 km. Begitu cara menghitungnya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Alat-alatnya yaitu ada seismograf, ada seismogram. Istilahnya adalah hipocentrum, epicentrum, homoseista, ada isoseista, ada pleistoseista. Ini adalah peta persebaran gempa yang tersebar di dunia. Kita lihat ada salah satunya Indonesia, Banda Aceh ini masuk ke dalam ini, yaitu pada tanggal 26 Desember 2004, gempanya tercatat 9 magnitudo, jadi sangat besar. Salah satu yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Yang kedua adalah di Chile itu pada tahun 1960 itu 9,5. Tetapi pusat gempanya ini ada di darat. Tapi kalau yang di
Banda Aceh itu ada di Samudra Hindia, maka terjadi tsunami yang terbesar sepanjang masa. Ini adalah contoh Kobe earthquake pada tahun 1995, jadi sangat luar biasa, sangat tragis ya. Tsunami adalah gelombang yang besar yang ditimbulkan oleh tenaga yang tiba-tiba terutama terjadi di dasar laut. Tsunami bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, dan di samudra terbuka jarak antar puncak gelombang mencapai 1.500 km, dan tinggi gelombangnya hanya 1 m. Namun saat memasuki perairan dangkal, kecepatannya berkurang, sedangkan tingginya bertambah hingga lebih dari 30 meter. Sedangkan vulkanisme ini adalah merupakan peristiwa berhubungan dengan naiknya magma dari perut bumi. Ilmu yang mempelajari vulkanisme secara khusus disebut vulkanologi. Di tipe-tipe gunung berapi ya, ada cinder cone, ada composite cone, ada silt cone. Jadi gerakan magma, ada intruksi magma, dan ada ekstruksi magma. Intruksi penerobosan magma melalui rekahan-rekahan celah pada lapisan batuan, sedangkan ekstruksi proses keluarnya magma di permukaan bumi. Jadi seperti sekarang ya, Gunung Merapi yang meletus, ada Semeru yang meletus, itu disebut dengan ekstruksi magma. Tipe-tipe letusannya ada erupsi efusif yang meleleh melalui retakan-retakan pada badan gunung, erupsi eksplosif. Perpaduan antara erupsi eksplosif dan efusif adalah erupsi campuran. Rata-rata di Indonesia adalah erupsinya eksplosif, mendadak tubuh gunung api sehingga menghancurkan sebagian badan gunung api. Kalau di Hawaii itu rata-rata erupsinya adalah efusif atau lelehan. Ini adalah type of eruption. Erupsi efusif, ada erupsi eksplosif, dan ada erupsi campuran. Dan ada gunung-gunung di Indonesia yang campuran. Merapi pun juga pernah mengalami erupsi campuran. Ada lelehan, ada lapili sulfatar, lahar-lahar, panas, dingin, dan lain-lain sebagainya, awan panas. Ada yang eksplosif, seperti Danau Toba, terus ada gunung-gunung yang lainnya di Indonesia. Tipe letusannya adalah ada tipe yang paling rendah adalah tipe Hawaii, sedangkan yang paling tinggi adalah tipe Peret. Ada tipe Stromboli, Vulcano, Merapi, Vincent, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah tipe of Explore. Di sini ada Hawaii tipe, Vulcanian tipe, Pelenian tipe. Di sini adalah merupakan tipe-tipe letusan gunung ya, yang paling besar adalah Pelenian tipe. Di Indonesia yang sering terjadi adalah vulkanik tipe, Pelenian tipe, Linian tipe juga pernah, yaitu salah satunya adalah Gunung Tambora ya, ada Gunung Toba, dan masih banyak gunung-gunung besar lain yang secara histori mempunyai letusan yang sangat besar. Bahan-bahan dalam yang dikeluarkan vulkanisme meliputi bahan padat, eflata, bahan gas, dan benda cair. Jadi ada pasir, debu, ada lahar panas, lahar dingin, bahan gas ada solvatar, fumarol, movet, ini sangat berbahaya. Dari ketiga bahan yang berbahaya ini, yang paling berbahaya tentunya gas, karena gas itu dia bisa masuk dalam rumah, bisa melewati barrier atau halangan-halangan, berbeda dengan padat dan cair. Jadi yang membunuh Mbah Marijan itu salah satunya gas ya, awan panas, karena dia kecepatannya adalah beratus-ratus kilometer per jam, bisa menerjang segala, dan itu yang paling membahayakan. Yang paling bagus mitigasinya adalah pergi ke daerah yang paling aman. Inilah tanda-tanda ketika terjadi mau letusan, ketika mau meletus, banyak suara guruh dan suhu di sekitar gunung menjadi panas, maka semuanya rata-rata akan pergi ke daerah yang lebih dingin, atau hewan-hewan akan turun dari lereng ke kaki gunung. Dan manfaatnya tentunya untuk bahan tambang dan lain-lain sebagainya. Ini adalah peta persebaran gunung api yang ada di dunia. Kita masuk ada Tambora, Galunggung, Krakatau yang mempunyai letusan paling besar di dunia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana. Demikian, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Akhir kata,
Sampai ketemu, semangat belajar. Sekian.